Nama Hart Gumai kembali bergema di ruang publik dengan cara yang nyaris tak terduga. Bukan karena kemunculan mendadak di layar kaca, melainkan karena potongan pernyataan lama yang beredar ulang, seolah baru saja diucapkan kemarin. Kalimat-kalimat itu terasa seperti serpihan teka-teki yang tiba-tiba menemukan pasangannya, membuat banyak orang berhenti menggulir layar dan mulai bertanya-tanya. Beberapa tahun lalu, ucapannya sempat dianggap angin lalu. Ia berbicara tentang retakan dalam kehidupan pribadi seorang tokoh besar yang dicintai masyarakat, tanpa menyebut nama, tanpa menunjuk waktu. Saat itu, publik lebih memilih tertawa, menyebutnya sensasi murahan, lalu melupakannya begitu saja. Waktu berjalan, isu berganti, dan ingatan kolektif terkubur oleh hiruk-pikuk berita harian. Hingga suatu pagi, percakapan lama itu kembali muncul, disandingkan dengan kabar yang kini ramai dibicarakan. Bukan karena kebenarannya yang pasti, melainkan karena kemiripannya yang terlalu sulit diabaikan. Media sosial pun bereaksi. Cuplikan video diputar ulang, komentar lama ditarik ke permukaan, dan narasi baru mulai dibangun. Nama Hart Gumai kembali disebut, bukan sebagai hiburan, tetapi sebagai figur yang seolah telah melihat sesuatu sebelum orang lain berani membicarakannya. Di tengah keramaian itu, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah ini sekadar kebetulan yang dibungkus oleh ingatan selektif, atau ada pola yang benar-benar terbaca sejak awal? Publik terbelah antara rasa penasaran dan skeptisisme yang sama kuatnya. Sebagian orang merasakan sensasi dingin di tengkuk, bukan karena percaya penuh, melainkan karena realitas seringkali bergerak lebih cepat dari dugaan. Ada momen ketika kata-kata lama mendadak terasa relevan, seakan waktu sengaja menunggu untuk memberi makna baru. Namun di sisi lain, tak sedikit yang mengingatkan agar semua tetap berdiri di tanah rasional. Mereka menilai, apa yang tampak kena, seringkali lahir dari tafsir ulang, bukan kemampuan melihat masa depan. Ramalan, bagi mereka, hanyalah kalimat lentur yang mudah menyesuaikan diri dengan peristiwa apapun. Meski begitu, satu hal tak bisa dipungkiri. Nama Hart Gumai kembali hidup dalam percakapan publik. Bukan karena ia berteriak paling keras, tetapi karena jejak ucapannya tertinggal dan kini ditemukan kembali pada waktu yang sensitif. Fenomena ini mencerminkan kegelisahan yang lebih luas. Di tengah ketidakpastian sosial dan politik, masyarakat cenderung mencari penjelasan, bahkan dari sumber yang sebelumnya diragukan. Ketika rasa aman goyah, setiap potongan informasi bisa berubah menjadi pegangan. Sorotan yang kembali mengarah pada Hart Gumai perlahan mengubah rasa penasaran menjadi penyelidikan. Publik tidak lagi berhenti pada potongan video atau kutipan lama, melainkan mulai menggali sosok di balik nama itu. Siapa dia sebenarnya, dan dari mana cara pandangnya terbentuk, menjadi pertanyaan yang berulang di berbagai ruang diskusi. Dalam cerita ini, Hart Gumai tidak muncul sebagai figur mistis yang hidup di balik dupa dan mantra. Ia digambarkan sebagai pengamat yang tekun membaca perilaku manusia, terutama mereka yang berada di lingkar kekuasaan. Ia memperhatikan perubahan sikap, bahasa tubuh, hingga cara seorang tokoh menyusun kalimat di depan publik. Ia tumbuh dari lingkungan yang membuatnya akrab dengan dinamika sosial. Pertemuan dengan beragam karakter, dari figur publik hingga orang-orang pinggiran, membentuk nalurinya dalam mengenali ketegangan yang tak terucap. Dari sanalah kebiasaannya mencatat detail kecil bermula. Berbeda dengan citra yang kerap dilekatkan padanya, Hart Gumai dalam kisah ini jarang berbicara tentang masa depan secara mutlak. Ia lebih sering menyebut kemungkinan, persimpangan, dan potensi perubahan. Bahasa yang ia pilih sengaja dibiarkan terbuka, memberi ruang bagi tafsir yang berlapis. Ketika sebagian orang menyebutnya peramal, ia justru menolak label itu secara halus. Baginya, apa yang ia sampaikan hanyalah hasil pembacaan pola. Jika pola itu berulang, maka arah kejadian bisa ditebak, meski tidak pernah benar-benar pasti. Ia pun tidak menutupi kekeliruannya. Dalam beberapa kesempatan, ia mengakui bahwa tidak semua ucapannya tepat sasaran. Ada prediksi yang meleset, ada pula yang tak pernah terjadi. Pengakuan ini membuat sebagian orang menganggapnya jujur, sementara yang lain melihatnya sebagai strategi menjaga kredibilitas. Ketertarikan publik justru tumbuh dari celah tersebut. Ketika seseorang tidak mengklaim kebenaran mutlak, ia terdengar lebih manusiawi. Di tengah banjir klaim kepastian, keraguan yang diakui terasa seperti napas segar.
Seiring nama Hart Gumai kembali diperbincangkan, arsip lama pun dibuka. Wawancara, unggahan media sosial, hingga potongan acara televisi disusun ulang, seolah membentuk mosaik besar tentang cara berpikirnya. Dari sana terlihat, ia konsisten menyoroti relasi kuasa dan dampaknya pada kehidupan personal tokoh publik. Bagi sebagian pengamat, konsistensi inilah yang membuat ucapannya terasa kena. Bukan karena ia melihat masa depan, melainkan karena ia memahami tekanan yang bekerja di balik panggung. Ketika tekanan itu mencapai batas, retakan menjadi hal yang hampir tak terelakkan. Namun ketertarikan ini juga membawa konsekuensi. Semakin sering namanya disebut, semakin besar pula ekspektasi yang dilekatkan. Setiap kata baru yang keluar dari mulutnya kini ditunggu, dianalisis, bahkan dipelintir. Di titik ini, Hart Gumai dalam cerita ini berada di persimpangan. Ia bukan lagi sekadar figur pinggiran, tetapi juga belum menjadi otoritas. Ia berdiri di wilayah abu-abu, tempat antara analisis dan spekulasi saling bersinggungan. Ketika pembahasan mulai mengarah pada alasan mengapa ucapannya sering dianggap tepat sasaran, cerita ini bergerak ke wilayah yang lebih dalam. Bukan lagi tentang siapa Hart Gumai, melainkan bagaimana cara kerjanya membaca situasi. Disinilah banyak orang mulai menyadari bahwa yang ia lakukan lebih menyerupai analisis sosial ketimbang penerawangan nasib. Dalam setiap pernyataannya, Hart Gumai digambarkan gemar menunggu momen. Ia tidak tergesa-gesa berbicara saat isu masih mentah. Ia memilih diam, mengamati, lalu menyusun kesimpulan ketika potongan-potongan realitas mulai membentuk pola yang utuh. Kesabaran ini membuat ucapannya terdengar matang, seolah lahir dari proses panjang. Ia memperhatikan perubahan kecil yang sering diabaikan. Nada bicara tokoh publik yang mendadak lebih defensif, unggahan media sosial yang tiba-tiba menghilang, atau lingkar pertemanan yang menyusut tanpa penjelasan. Bagi kebanyakan orang, itu hanya detail sepele. Bagi Hart Gumai, itu sinyal. Bahasa yang ia gunakan pun sengaja tidak kaku. Ia merangkai kalimat dengan metafora, simbol, dan gambaran umum. Cara ini membuat ucapannya tidak mudah dipatahkan, namun juga tidak pernah benar-benar mengikat. Disitulah letak kekuatannya sekaligus sumber perdebatan. Sebagian pengamat menilai, metode ini membuat ramalannya lentur terhadap waktu. Ketika peristiwa tertentu muncul, publik dengan mudah mengaitkannya. Jika tidak terjadi, pernyataan itu bisa dianggap sebagai peringatan yang belum menemukan momentumnya. Namun cerita ini tidak berhenti pada teknik berbicara. Ada faktor lain yang tak kalah penting, yakni kondisi psikologis masyarakat. Di tengah ketidakpastian, orang cenderung lebih peka terhadap narasi yang terasa menjelaskan kegelisahan mereka. Ucapan Hart Gumai hadir tepat di ruang itu. Ia sering mengangkat tema yang memang sedang bergolak, tekanan ekonomi, kelelahan sosial, dan kekecewaan terhadap figur publik. Ketika realitas bergerak searah dengan tema tersebut, kesan kena pun menguat, meski tanpa bukti kausal langsung. Menariknya, Hart Gumai dalam kisah ini tidak pernah mengklaim dirinya selalu benar. Ia bahkan beberapa kali menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan bisa saja salah. Pernyataan ini justru memperkuat kepercayaan sebagian audiens, karena terdengar tidak menggurui. Di sisi lain, kritik terus berdatangan. Ada yang menyebutnya memanfaatkan kecemasan kolektif. Ada pula yang menuduhnya bermain aman dengan kalimat serba mungkin. Perdebatan ini membuat namanya tetap berada di pusat perhatian. Semakin banyak yang membicarakan, semakin luas pula tafsir yang muncul. Setiap pendengar membawa latar belakang dan prasangka masing-masing. Dari sanalah makna ucapannya berkembang liar, sering kali melampaui apa yang ia maksudkan semula. Bab ini memperlihatkan satu hal yang krusial. Kesan ketepatan bukan hanya lahir dari apa yang dikatakan, tetapi juga dari siapa yang mendengar dan dalam situasi apa kata-kata itu diterima. Ramalan, analisis, dan harapan bercampur menjadi satu. Dengan pemahaman ini, cerita bersiap melangkah ke tahap berikutnya. Bukan lagi soal masa lalu yang terasa relevan, melainkan tentang ucapan Hart Gumai yang mulai diarahkan ke depan, menuju tahun yang disebut-sebut akan membawa gelombang besar bernama 2026. Ketika arah pembicaraan mulai menyinggung tahun 2026, suasana cerita berubah lebih tegang. Bukan karena kata-kata Hart Gumai terdengar menyeramkan, melainkan karena ia mulai menyebut masa depan dengan nada yang lebih serius dari biasanya.
Publik yang sebelumnya hanya menoleh sambil lalu, kini mulai menyimak dengan perhatian penuh. Dalam kisah ini, 2026 ia gambarkan sebagai fase penumpukan energi sosial. Bukan satu peristiwa tunggal, melainkan rangkaian tekanan yang saling bertemu. Ia menyebutnya sebagai masa ketika banyak persoalan lama berhenti disembunyikan dan mulai menuntut ruang untuk diselesaikan. Hart Gumay tidak berbicara tentang kehancuran negara atau runtuhnya pemerintahan. Ia justru menekankan kata gelombang, seolah ingin menggambarkan pergerakan besar yang datang bertahap. Gelombang itu, menurutnya, dibentuk oleh rasa lelah publik terhadap janji yang tak kunjung terwujud. Ia menyinggung keresahan ekonomi sebagai pemicu awal. Harga kebutuhan yang terasa berat, lapangan kerja yang semakin kompetitif, serta jurang kesejahteraan yang masih terlihat jelas. Semua itu disebutnya sebagai bara yang terus menyala, menunggu hembusan angin. Di sisi lain, ia juga menyoroti perubahan karakter generasi muda. Dalam cerita ini, kelompok usia produktif digambarkan lebih berani bersuara dan kurang sabar terhadap kompromi politik. Mereka tumbuh di era keterbukaan informasi, membuat mereka sulit dibungkam oleh narasi lama. Pernyataannya tentang kemungkinan aksi massa mulai memantik perdebatan. Ada yang menganggapnya berlebihan, ada pula yang menilai itu sekadar pembacaan logis terhadap situasi sosial. Hart Gumay sendiri memilih berhati-hati, menyebut semua itu sebagai potensi, bukan kepastian. Menariknya, ia tidak pernah menyebut aktor atau lokasi secara spesifik. Ia hanya menggambarkan suasana umum, jalan-jalan yang ramai, tuntutan yang beragam, dan tekanan moral terhadap pengambil kebijakan. Gambaran ini terasa familiar bagi siapapun yang mengingat sejarah panjang gerakan sipil di negeri ini. Sebagian audiens merasakan ketidaknyamanan, bukan karena ramalan itu, tetapi karena banyak elemennya sudah terlihat sejak sekarang. Apa yang ia ucapkan terdengar seperti kelanjutan dari proses yang sedang berjalan, bukan lompatan imajinasi. Namun, cerita ini juga menampilkan sisi lain dari ucapannya. Di balik gambaran gelombang besar, Hart Gumay menyelipkan optimisme tipis. Ia menyebut bahwa tekanan publik seringkali menjadi pintu perbaikan, bukan akhir segalanya. Ia menegaskan bahwa negara memiliki daya tahan. Sistem tidak runtuh hanya karena suara keras di jalanan. Justru di sanalah mekanisme koreksi bekerja, selama semua pihak masih berada dalam koridor hukum dan kesadaran bersama. Respons publik pun beragam. Ada yang mulai mempersiapkan diri secara mental, ada yang menolak mentah-mentah, dan ada pula yang memilih bersikap netral sambil menunggu waktu berbicara. Tahun 2026 pun perlahan berubah menjadi simbol, bukan sekadar angka. Setelah gambaran tentang gelombang sosial itu mengendap, cerita bergerak ke tahap yang lebih rasional. Publik mulai bertanya, apakah semua yang diucapkan Hart Gumay sekadar narasi dramatis, atau memang ada tanda-tanda nyata yang bisa ditelusuri. Dari sinilah pembahasan bergeser dari ramalan menuju indikator. Diskusi mulai dipenuhi data dan perbandingan sejarah. Dalam cerita ini, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa aksi massa besar bukan hal asing di Indonesia. Setiap kali tekanan ekonomi, politik, dan kepercayaan publik bertemu, ruang ekspresi di jalanan hampir selalu terbuka. Hart Gumay disebut hanya mengangkat apa yang sudah berulang kali terjadi. Ia tidak menciptakan kemungkinan, melainkan menunjuk pada pola. Ketika jarak antara kebijakan dan harapan masyarakat melebar, suara kolektif cenderung mencari saluran yang paling terlihat. Indikator pertama yang sering dibicarakan adalah kepercayaan publik. Dalam kisah ini, survei demi survei menunjukkan fluktuasi yang tajam. Ada rasa optimisme yang datang dan pergi, namun juga kekecewaan yang tak pernah benar-benar hilang. Kondisi seperti ini menciptakan ketegangan laten. Faktor berikutnya adalah ekonomi rumah tangga. Cerita ini menggambarkan bagaimana percakapan sehari-hari di warung kopi, transportasi umum, hingga media sosial semakin sering menyinggung soal biaya hidup. Ketika persoalan dapur menjadi topik utama, sensitivitas sosial ikut meningkat. Peran media digital juga tidak bisa dilepaskan. Informasi bergerak cepat, emosi menular tanpa jeda. Dalam konteks ini, satu isu kecil dapat membesar hanya dalam hitungan jam. Hart Gumay, dalam ceritanya, memahami betul dinamika ini dan menjadikannya bagian dari pembacaannya. Namun indikator tidak selalu berarti ledakan. Beberapa analis fiktif dalam cerita ini menekankan bahwa tanda-tanda tersebut juga bisa berujung pada dialog dan koreksi kebijakan.
Arah akhirnya sangat bergantung pada respons para pengambil keputusan. Menariknya, Hart Gumai tidak pernah mendorong satu skenario tunggal. Ia menyebut bahwa tekanan publik memiliki dua wajah. Di satu sisi bisa menjadi sumber kekacauan, di sisi lain bisa menjadi pemicu pembaruan. Pilihannya ada pada bagaimana negara merespons. Cerita ini lalu memperlihatkan benturan pandangan. Ada kelompok yang merasa penyebutan indikator semacam ini justru memperkeruh suasana. Ada pula yang menganggapnya sebagai peringatan dini agar semua pihak bersiap secara dewasa. Di tengah perdebatan itu, publik awam sering terjebak pada kesimpulan cepat. Kata "demo besar" langsung diasosiasikan dengan kerusuhan. Padahal, sejarah juga mencatat banyak perubahan lahir dari tekanan yang terkelola. Hart Gumai dalam kisah ini kembali ke posisi semula, sebagai pengamat. Ia tidak mengajak turun ke jalan, tidak pula menyerukan diam. Ia hanya menyodorkan cermin, memperlihatkan kondisi yang mungkin tidak nyaman untuk dilihat. Setelah indikator-indikator sosial dibedah, cerita ini bergerak ke ruang yang lebih tenang namun krusial, mekanisme negara. Di tengah kekhawatiran tentang gelombang tekanan publik, muncul kesadaran bahwa Indonesia bukanlah kapal tanpa kemudi. Ada sistem yang dirancang untuk menghadapi guncangan, seberapapun besar suara yang datang dari luar. Dalam kisah ini, para pakar hukum tata negara mulai angkat bicara. Mereka mengingatkan bahwa perubahan tidak serta-merta berarti kekacauan. Konstitusi hadir sebagai pagar, bukan untuk membungkam aspirasi, melainkan untuk memastikan semua proses berjalan tanpa merusak fondasi bersama. Hart Gumai, yang sejak awal hanya diposisikan sebagai pengamat, justru menekankan bagian ini dalam beberapa ucapannya. Ia menyebut bahwa tekanan publik seringkali menemukan jalannya sendiri melalui institusi resmi, bukan selalu lewat benturan keras di ruang terbuka. Lembaga perwakilan digambarkan sebagai salah satu saluran utama. Ketika suara masyarakat menguat, DPR memiliki fungsi menyerap, membahas, dan mengoreksi kebijakan. Prosesnya mungkin lambat, namun disitulah kompromi dan keseimbangan diuji. Selain itu, peran lembaga yudikatif juga disorot. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berdiri sebagai penafsir akhir aturan main. Dalam cerita ini, keduanya menjadi simbol bahwa konflik kepentingan masih memiliki ruang penyelesaian tanpa harus berujung pada instabilitas. Cerita ini juga menyinggung peran pemilu sebagai katup pelepas tekanan. Ketika kekecewaan menumpuk, pergantian kepemimpinan melalui mekanisme demokratis menjadi jalan yang sah. Sejarah mencatat, momen ini kerap menjadi titik balik tanpa harus mengorbankan keutuhan negara. Namun sistem tidak bekerja dengan sendirinya. Ia bergantung pada kesadaran kolektif, baik dari penguasa maupun warga. Tanpa kedewasaan politik, bahkan aturan paling rapi pun bisa kehilangan makna. Disinilah tantangan terbesar sebenarnya berada. Hart Gumai dalam cerita ini tidak pernah menyebut skenario ekstrim sebagai keniscayaan. Ia justru mengingatkan bahwa negara memiliki daya lentur. Tekanan boleh datang, tetapi kerangka hukum memberi ruang untuk menyesuaikan diri tanpa patah. Sebagian publik mulai melihat ucapannya dari sudut pandang baru. Bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat bahwa kewaspadaan sosial harus diimbangi dengan kepercayaan pada sistem yang telah dibangun bersama. Tentu saja, skeptisisme tetap ada. Ada yang meragukan efektivitas lembaga, ada pula yang khawatir proses formal tak cukup cepat merespons keresahan. Perbedaan pandangan ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi itu sendiri. Cerita ini tidak menutup mata terhadap kelemahan. Ia justru menyoroti bahwa mekanisme konstitusional bukan jaminan mutlak, melainkan alat yang harus terus dijaga agar tetap berfungsi. Tanpa partisipasi publik yang kritis, alat itu bisa tumpul. Di titik ini, narasi tentang 2026 terasa lebih proporsional. Bukan sebagai tahun bencana, melainkan sebagai ujian kedewasaan bersama. Seberapa kuat sistem diuji, dan seberapa bijak masyarakat menyalurkan tekanannya. Setelah mekanisme negara dibahas, cerita ini bergerak ke satu pertanyaan yang lebih personal, di mana posisi Hart Gumai dalam semua ini. Ia bukan pejabat, bukan aktivis, dan bukan pula pengambil keputusan. Namun namanya terus muncul setiap kali publik membicarakan kegelisahan masa depan. Dalam kisah ini, Hart Gumai dipandang sebagai cermin dari zaman yang sedang gelisah. Ketika kepercayaan pada elit tidak sepenuhnya kokoh,
masyarakat cenderung mencari figur alternatif yang berani menyuarakan apa yang dirasakan banyak orang, meski dengan bahasa yang tidak lazim. Ia tidak berdiri di tengah kerumunan massa, tetapi juga tidak bersembunyi di balik tembok akademik. Posisi itulah yang membuatnya unik sekaligus rawan disalahpahami. Setiap ucapannya bisa dianggap peringatan, namun juga bisa dibaca sebagai provokasi, tergantung dari sudut pandang pendengarnya. Cerita ini menggambarkan bagaimana sebagian publik mulai menaruh harapan berlebihan. Mereka menunggu ucapan berikutnya, seolah masa depan dapat diringkas dalam satu kalimat. Disinilah risiko terbesar muncul, ketika analisis berubah menjadi pegangan mutlak. Hart Gumai sendiri, dalam narasi ini, berulang kali menolak peran tersebut. Ia menegaskan bahwa ia bukan penentu arah sejarah. Ia hanya membaca arus, sementara keputusan tetap berada di tangan banyak pihak, terutama masyarakat itu sendiri. Fenomena ini membuka diskusi yang lebih luas tentang kebutuhan akan literasi publik. Ketika ramalan lebih cepat dipercaya dibanding data, dan simbol lebih menarik daripada penjelasan panjang, ruang rasional menjadi semakin sempit. Namun cerita ini juga adil melihat sisi lain. Tidak semua yang tertarik pada ucapan Hart Gumai bersikap pasif. Banyak yang justru menjadikannya pemantik untuk belajar, berdiskusi, dan memahami situasi dengan lebih serius. Dalam konteks ini, ia berfungsi sebagai pintu masuk, bukan tujuan akhir. Perdebatan tentang dirinya pun semakin kompleks. Ada yang menilai ia hanyalah produk algoritma media sosial. Ada pula yang melihatnya sebagai refleksi kegagalan komunikasi elit dengan publik. Keduanya mungkin benar pada porsinya masing-masing. Yang jelas, kemunculan figur seperti Hart Gumai tidak terjadi dalam ruang kosong. Ia hadir karena ada kebutuhan akan narasi yang menjembatani kegelisahan dan harapan. Selama kebutuhan itu ada, figur serupa akan terus bermunculan, dengan atau tanpa nama yang sama. Cerita ini tidak menempatkannya sebagai tokoh sentral yang menentukan nasib bangsa. Ia lebih tepat dilihat sebagai penanda, semacam alarm yang berbunyi ketika suhu sosial mulai naik. Alarm tidak memadamkan api, tetapi memberitahu bahwa sesuatu perlu diperhatikan. Di titik ini, fokus cerita perlahan bergeser dari sosok ke substansi. Bukan lagi tentang siapa yang berbicara, melainkan tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat dan bagaimana semua pihak meresponsnya dengan dewasa. Bab ini menegaskan bahwa masa depan tidak pernah tunggal. Ia dibentuk oleh keputusan kecil yang berlapis, oleh dialog yang jujur, dan oleh kesediaan mendengar satu sama lain. Ramalan, seakurat apapun terdengar, tetap tidak lebih kuat dari tindakan nyata. Dengan pemahaman itu, cerita bersiap menuju penutupnya. Bukan untuk memberi jawaban pasti, melainkan untuk mengajak pembaca menilai sendiri, apakah Hart Gumai hanyalah suara dari pinggiran, atau justru pantulan dari kegelisahan yang selama ini kita rasakan bersama. Ini akhirnya sampai pada titik perenungan. Setelah semua lapisan dibuka, tentang sosok, metode, indikator, sistem, hingga respons publik, yang tersisa bukanlah jawaban tunggal, melainkan ruang berpikir yang lebih luas. Disinilah kisah Hart Gumai menemukan maknanya yang paling jujur. Ia tidak berdiri sebagai pusat kebenaran, juga bukan ancaman bagi nalar. Dalam narasi ini, keberadaannya justru menantang publik untuk tidak malas berpikir. Setiap ucapannya menguji apakah masyarakat memilih menelan mentah-mentah, atau mengunyahnya dengan akal sehat. Tahun 2026, yang sempat terasa seperti bayangan besar, perlahan berubah menjadi cermin. Bukan cermin masa depan yang mistis, melainkan refleksi dari kondisi hari ini. Apa yang akan terjadi nanti sangat bergantung pada bagaimana persoalan sekarang dihadapi. Cerita ini menegaskan bahwa kegelisahan sosial tidak lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari percakapan kecil yang diabaikan, dari kritik yang ditertawakan, dari aspirasi yang tertunda terlalu lama. Hart Gumai hanya menyuarakan gema dari ruang-ruang itu. Di sisi lain, kisah ini juga mengingatkan bahwa ketakutan berlebihan sama berbahayanya dengan sikap abai. Ketika semua kemungkinan dibaca sebagai ancaman, nalar bisa lumpuh. Padahal, kewaspadaan seharusnya berjalan berdampingan dengan ketenangan. Tidak ada ramalan yang lebih kuat daripada pilihan kolektif. Sistem negara, sekuat apapun, tetap membutuhkan partisipasi yang sadar. Begitu pula tekanan publik, sehebat apa pun, akan kehilangan arah tanpa tujuan yang jelas. Dalam cerita ini,
Hart Gumai akhirnya kembali ke posisi semula, pengamat. Ia berbicara, lalu mundur, membiarkan masyarakat menilai. Ia tidak meminta kepercayaan penuh, tidak pula menuntut penolakan total. Justru di sanalah letak ujian sesungguhnya. Apakah publik mampu menempatkan setiap suara pada porsinya, tanpa mengultuskan, tanpa pula membungkam? Demokrasi tumbuh sehat di ruang semacam itu. Cerita ini tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian ucapannya kelak terbukti meleset. Ia sendiri mengakuinya. Namun kekeliruan bukanlah kegagalan, jika dari sana lahir diskusi yang lebih matang. Yang perlu dihindari adalah menyerahkan masa depan pada satu figur, satu narasi, atau satu ketakutan. Sejarah jarang bergerak lurus. Ia berbelok, dipengaruhi oleh keputusan-keputusan kecil yang sering tak disadari. Pada akhirnya, kisah ini bukan tentang Hart Gumai semata. Ia tentang masyarakat yang sedang belajar membaca tanda tanpa kehilangan kendali. Tentang keberanian menghadapi realitas tanpa mencari jalan pintas bernama ramalan. Dan di titik penutup ini, cerita menyerahkan semuanya kembali kepada pembaca. Percaya atau tidak bukan inti persoalan. Yang terpenting adalah kesadaran bahwa masa depan tidak diramal untuk ditunggu, melainkan dibentuk melalui sikap, pilihan, dan tanggung jawab bersama. 9. Meski kisah ini sempat mencapai penutup reflektif, gelombang perbincangan tentang Hart Gumai ternyata belum benar-benar reda. Justru setelah semua argumen dipaparkan, muncul fase baru yang lebih sunyi namun menentukan, bagaimana publik menyikapi semua itu dalam keseharian mereka. Di ruang-ruang diskusi kecil, nama Hart Gumai tidak lagi disebut dengan nada sensasional. Ia hadir sebagai bahan obrolan yang lebih dewasa, disandingkan dengan data, pengalaman pribadi, dan pandangan politik masing-masing. Cerita ini menunjukkan pergeseran dari kehebohan menuju pemaknaan. Sebagian orang mulai menyadari bahwa yang membuat ucapannya terasa kuat bukanlah ramalan itu sendiri, melainkan keberanian untuk membicarakan hal-hal yang selama ini dianggap tabu atau terlalu sensitif. Retakan, tekanan, dan kegelisahan sebenarnya sudah ada, hanya jarang diucapkan terang-terangan. Dalam konteks ini, Hart Gumai berubah fungsi. Ia tidak lagi dilihat sebagai sosok yang mengetahui lebih dulu, tetapi sebagai pemicu percakapan. Tanpa disadari, ia mendorong banyak orang untuk menoleh pada realitas sosial yang sebelumnya dihindari. Cerita ini juga menyoroti bagaimana elit merespons fenomena tersebut. Beberapa memilih mengabaikan, menganggapnya sekadar riak kecil. Yang lain mulai lebih berhati-hati dalam bersikap, menyadari bahwa publik kini lebih peka terhadap perubahan kecil sekalipun. Media pun ikut beradaptasi. Narasi yang semula bernada clickbait perlahan bergeser ke analisis yang lebih dalam. Tidak semua berhasil, namun ada upaya untuk tidak lagi sekadar mengejar sensasi, melainkan memahami konteks. Di sisi masyarakat, tumbuh kesadaran baru tentang pentingnya memilah informasi. Ramalan, analisis, dan opini mulai ditempatkan pada rak yang berbeda. Cerita ini menggambarkan proses belajar yang tidak instan, penuh tarik ulur antara emosi dan nalar. Hart Gumai sendiri dalam kisah ini semakin jarang muncul. Ketika ia berbicara, nada suaranya lebih tenang, seolah menyadari bahwa kata-kata yang terlalu sering diulang akan kehilangan bobot. Diamnya justru menimbulkan tafsir baru. Namun ketidakhadirannya tidak membuat kegelisahan lenyap. Justru sebaliknya, publik mulai memahami bahwa persoalan tidak bergantung pada satu figur. Ketika satu suara menghilang, suara lain tetap ada, membawa keresahan yang sama dalam bentuk berbeda. Cerita ini menegaskan bahwa fenomena seperti Hart Gumai bersifat siklikal. Ia muncul, menguat, lalu meredup, tetapi akar yang melahirkannya tetap tertanam. Selama ketidakpastian masih terasa, pencarian makna akan terus berlangsung. Dengan demikian, cerita terus berjalan tanpa perlu teriuh-teriuh. Ia bergerak dalam percakapan sehari-hari, dalam sikap kecil, dan dalam keputusan kolektif yang perlahan membentuk arah. Hart Gumai mungkin hanya satu nama, tetapi refleksi yang ditinggalkannya masih hidup, menunggu untuk diuji oleh waktu.